Puji Tuhan, selamat tahun baru. Kita akan mulaikan ibadah kita pada siang hari ini. Kita nyanyikan pujian Yesusku Penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku. Mari kita berdiri semua. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
nanti doa pembukaan dibawakan oleh Ibu Koni Naya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Engkau boleh menghantar kami Tuhan. Kami umat-umat-Mu, kami hamba-hamba-Mu. Kami boleh kembali ada lagi Tuhan di rumah ini, di keluarga Bapak Fen Rompas Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh teramat baik dalam kehidupan kami Bapa. Sebelum kami lebih jauh dalam ibadah kami kepadamu Tuhan di tempat ini, kami akan merayakan Tuhan akan kelahiran Yesus Tuhan. Dalam perkumpulan kami Esanate di tempat ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Bahkan Tuhan Yesus kami, Tuhan Yesus akan bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu. Kami boleh ada di tahun 2025 ini. Kami tahu ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu yang Tuhan masih berikan lagi dalam kehidupan kami, perkumpulan Esanate yang ada. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami lebih jauh dalam ibadah kami kepadamu, pribadi lepas pribadi Tuhan, Engkau mau layakkan setiap kami yang ada Tuhan. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Biar kami berlayak ada di hadirat-Mu pada saat ini. Biar ibadah ini Tuhan benar-benar menjadi satu ibadah yang hidup, kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Setiap pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Diurapi oleh Tuhan. Hikmat Allah menjadi bagian setiap pelayan Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Bahkan kami semua yang akan beribadah kepadamu. Kami Tuhan Yesus, kami percaya juga kami diberkati oleh Tuhan. Segala gangguan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang ingin mencuri konsentrasi kami untuk beribadah kepadamu, sehati kami usir tangking itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua ada kebebasan Tuhan, dengan sukacita. Kami boleh Tuhan Yesus menikmati hadirat-Mu. Dan setiap kami pulang, kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa sembahyang kami Bapak, ini syukur kami. Kami akan mulaikan akan ibadah syukur Natal, bahkan memasuki tahun yang baru. Perkumpulan kami Esanate, kami buka dan tabiskan dengan satu nama yang indah dan ajaib, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mulaikan ibadah ini dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, karena Tuhan itu ajaib dan luar biasa bagi kita. Dia jalan kebenaran dan kehidupan. Kita nyanyikan pujian ini, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran. Sambil kita berdiri semua. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam
keselamatan. Lagi katakan, aku jalan kebenaran. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada lagi. Katakan, aku jalan kebenaran. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Lagi, di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Saya mengundang seluruh wanita akan memuji Tuhan. Ayo kita ke depan aja ya. Seluruh yang merasa wanita, kita mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Oke, ini dulu. Sini tuh. Lagu. Apa dari pulau? Dari pulau. Dari pulau lagi. Dari pulau. Dari pulau dan benua terdengar
Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayo. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih memuji Tuhan. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari semua kaum pria. Saya persilakan. Laki mari. Roland, ayo Roland supaya rame. Sini. Romi. Reno. Cello. Sini. Mau menyanyi apa tuh orang? Sudah ada anak lagu. Hai mari berhimpun. D. Hai mari berhimpun ya. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Maha Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala Sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sudah.
Puji Tuhan, saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya jemput berdiri semua, kita nyanyikan pujian berkali-kali Tuhan menolong kita. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Meskipun Tuhan tak menolongku, haleluya. Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun dagingku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah kelam, dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Benar Tuhan,
meskipun Engkau tidak menolong kami, meskipun doa kami tidak dijawab, satu hal Tuhan, kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Kami tetap percaya kepada Tuhan, karena Engkau Tuhan kami yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kami tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong kami tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu hidup. Firman-Mu berkuasa, Firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Biar firman-Mu benar-benar menjadi rema bagi kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, Engkau urapi dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan bukan dengan hikmat manusia, tapi dengan kekuatan kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengarkan firman-Mu, dan jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu. Setiap bentuk kuasa kegelapan yang mengambil konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Engkau hancurkan dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian dan pujian dari Ibu Fatih. Terima kasih untuk kesempatan yang kau berikan di acara Natal Tahun Baru keluarga Esanate Kumawangkoan. Terima kasih banyak untuk kesempatan. Saya cuma mau bersaksi singkat. Saya bersaksi singkat aja bahwa Tuhan sudah menolong dalam pertolongan Tuhan, tapi saya mengimani bahwa saya sudah sembuh. Emang kelihatan saya ini memang sehat. Kalau di gereja lagi nyanyi pujian di ibadah lansia, lagu-lagu gembira seperti sungai sukacitamu, kita lompat-lompat, loncat beneran. Mereka bilang gini, Bu Fatih, kamu nggak apa-apa, kaki nggak kuat. Tapi tiba-tiba saya seperti kejadian kayak mau hilang gitu. Jadi kayak, aduh Tuhan kenapa nih? Tapi cuma berapa detik, tapi menyeramkan. Serem cuma berapa detik. Tuhan tolong, aduh, Roh Kudus tolong. Terus ke kamar mandi, habis itu cuma berapa detik hilang. Sering begitu, akhirnya saya periksa. Ternyata diperiksa trombosit saya turun. Nah, ada kolesterol sedikit lah. Asam urat juga ada sedikit, tapi yang enggak ini, tapi tetap ada lah. Terus periksa di CT scan, kan bolak-balik ya BPJS. CT scan ada titik di otak saya, ada titik kecil tapi. Bu, di MRI ya biar tahu jelas gitu ya. Emang mereka udah tesnya kayak tes stroke gitu. Kaki kita diginiin. Nah akhirnya kita dirujuk ke rumah sakit yang baru tuh Sudirman Veteran Suyoto. Itu dibawa ke dokter syaraf, saya MRI. Hasil MRI dilihat ada 2 titik memang ada gejala stroke. Kaget saya. Saya pikir ya saya nggak apa-apa, kemarin aja ibadah malam masih saya loncat-loncat itu pujian tadi malam malah. Terus saya mengimani, tapi selalu saya nyanyi pujian ini. Begitu saya ketemu pujian ini agak baru buat saya nyanyi, terus saya imani ya. Puji Tuhan, saya udah dikasih obat, masih ada suka datang yang mau hilang itu sudah agak berkurang. Tapi kalau dia datang serem loh. Saya kayak ada di mana ya sendiri, aduh Tuhan tolong gitu. Cuman berapa detik. Gitu rupanya katanya itu karena oksigen nggak naik kepala. Jadi ada gejala. Tapi gini, saya balik lagi ke dokter internes dibilang saya ini kurang olahraga, emang bener. Saya jalan-jalan kaki itu jarang olahraga, jalan gitu enggak, paling naik kereta, lari-lari, naik tangga itu kan nggak cukup, kurang olahraga. Sama satu, saya juga tidurnya susah, kurang tidur dan ya itu ada gejala stroke. Jadi dokter pesan gini, ibu kalau jalan jangan sendirian ya, harus temen. Kita pedam hati, kita sih ada teman emang hidup sendiri ya. Tapi ada Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus yang nemeni ya. Untuk itu saya mau tutup dengan pujian. Pujian ini yang menguatkan saya bahwa saya pasti sembuh. Amen. Saya sampai bilang Tuhan, aduh jangan permalukan saya ikut tiba-tiba orang lihat kita lincah kongso, stroke so. Kita bilang, Tuhan tolong Tuhan. Aduh. Jadi ya gitu ya. Jadi memang harus ada kayak gitu supaya kita nggak sombong. Karena orang selalu begini,
Bu Fatih, bukan ini omongan hebat ya kamu udah 70 lebih begitu masih kuat, sehat, nggak pernah dengar sakit. Ih, begitu kita dapat ini, aduh punggung juga. Jadi ada sedikit kejutan ya supaya nggak sombong. Kadang-kadang ada, saya sih jujur. Saya bilang biar kesehatan yang kau berikan kembalikan untuk kemuliaanmu. Tapi ada sisi-sisi yang kayak saya tuh, ih gue sehat loh. Ada itu nggak boleh. Jadi memang Tuhan tegur supaya kita jangan merasa akhirnya kesehatan Tuhan berikan jadi sombong. Gitu. Saya mengucap syukur dengan kejadian ini supaya saya lebih kontrol diri lagi. Ya akan muji Tuhan. Kata-katanya sih bagus ya, menguatkan. Tuhan, Kaulah harapanku. Tuhan, Kaulah kekuatanku. Padamu ku berseru, Engkaulah Tuhan keselamatanku. Tuhan, Engkaulah harapanku. Tuhan, Kaulah kekuatanku. Padamu ku berseru, Engkaulah Tuhan keselamatanku. Ku percaya semua rencanamu. Ku percaya akan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat pasti terjadi. Aku sudah disembuhkan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang penyakit pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Ku percaya mujizat terjadi. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih, biar pujian ini menjadi berkat dan berkat. Suaranya rendah jadi. Haleluya, puji Tuhan. Mujizat Tante Fatih sudah alami. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada yang akan melayani Bapak Pendeta Bobi. Shalom. Kayak so lapar ini ke suaranya. Saudara semangat ya. Memang so lapar sih. Ya, cuma apa boleh buat saudara ya. Orang mesti utamakan firman dulu baru makan saudara. Shalom. Selamat Natal, selamat Tahun Baru Esanate.
Dan ini adalah undangan Natal pertama saya di tahun 2025, saudara ya. Jadi bayangkan saudara ya, Natal aja Januari so Natal tuh orang saudara. Kalau di Manado kan Natal itu akhir November, November, Desember. Orang Januari tompe Natal saudara. Nah, apa nah hebat. Makanya ini untuk tahun 2025 kita Natal pertama kali saudara ini hari. Besok ada lagi kita undangan Natal saudara ya. Jadi masih ada saudara ya. Jadi sampai Februari masih ada Natal saudara. Puji Tuhan. Bersyukur buat kebaikan Tuhan ya. Tuhan baik walaupun tidak banyak yang hadir, tapi saya percaya tetap kita bersuka cita. Amin. Terima kasih Bapak Ketua yang sudah mempercayakan saya melayani firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Mau saya campur sama Natal, Tahun Baru dengan untuk pengharapan kita di tahun 2025. Mari buka sama-sama dalam kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayat 13. Sama-sama orang baca satu ayat saja. Roma 15 ayat 13. 1, 2, 3. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya mau ambil tema pengharapan. Saya percaya tahun 2025 ini sudah ada harapan-harapan yang kita ingin wujudkan. Amin saudara. Ada cita-cita, ada rencana. Mungkin saja di 2024 pengharapan itu belum terwujud. Mungkin sekian lama kita berdoa dan harapan itu belum menjadi kenyataan. Tapi saya percaya dan menjadi doa kita tahun ini pengharapan itu bukan cuma sekedar harapan, tetapi akan menjadi kenyataan. Amin. Saya mulai firman Tuhan dengan sebuah cerita. Ada suami istri. Orang ini solama kawin. Rupanya DP suami ini jarang dia kasih kejutan pada DP istri. Jadi waktu somo Natal dia saja basi. Sebab sebelum-sebelumnya Natal tidak pernah DP DP Natal ulang tahun DP suami dia kasih hadiah. Jadi dia pikir ini kali kita mesti dapat hadiah dari DP suami. Nah, kemudian somo dekat Natal dia bilang begini pada DP suami, "Pak, kenapa? Kita tadi malam udah mimpi. Mimpi apa ngana? Kita udah mimpi ngana," DP suami dia bilang pada DP laki, "Papa udah kasih sesuatu pak kita." Oh, gitu. Kira-kira apa artinya? Nah, saudara. Cuma diam DP suami. Yang penting kita bilang. Pas tanggal 25 Desember dia pikir DP suami mau kasih sesuatu. Ternyata nyanda saudara. Nyanda kasih apa-apa. Natal enggak, berarti tahun baru ini. 1 hari 2 hari sebelum tahun baru dia pasein lagi. So kode keras. "Pak, tadi malam kita ada mimpi." Mimpi apa lagi? Kita ada mimpi nggak ada kasih sesuatu, nggak ada kasih hadiah apa kita. Tadi kan sesuatu, ini hadiah, berarti lebih menjuru saudara ya. Semua lebih jelas. Saudara. Oh, kira-kira apa ya DP arti mimpi itu? Kasih masuk di dulu orang. Mari silakan masuk. Silakan. Mari di dalam masih ada banyak kursi kosong di dalam. Mari. Boleh. Oke. Ya. Nah. Ya. Oke, kita terus. Nah, saudara dia sayin, "Pak, tadi malam kita ada mimpi. Karena ada kasih hadiah pak kita." Kira-kira mimpi itu DP arti apa? Itu sok kode keras sebenarnya. Oh ya sudah. Oh, cuma begitu. Pas DP tahun baru saudara, dia pikir mau dapat hadiah kita dapat. Ternyata apa? Nyanda dapat hadiah saudara. Aduh, sudah kali ini nyanda apa? Nyanda mengerti ini kita pe suami. Padahal dia berharap saudara ya, berharap. Ini Natal tahun baru. Kebetulan DP ulang tahun Januari. Pasti ini komang Januari kita semesti dapat, tapi ulang tahun komang.
2 hari sebelum Natal, 3 hari sebelum Natal dia mimpi. Dia bilang begini pada Pesona, Pak, tadi malam kita ada mimpi. Mimpi apa lagi Ngana? Kita ada mimpi tadi malam, Ngana ada kasih perhiasan pak kita. Wah, itu itu bukan cuma mimpi, coba minta sebenarnya saudara. Kira-kira apa DP arti Kang? Oh begitu, ya sudah. Pas DP ulang tahun saudara, DP suami bilang, Ngana kan 3 kali mimpi, kita mau kasih hadiah ke Mang Pangana. Sudah tahu dia kasih hadiah, begitu dia buka hadiah bukan perhiasan. Dia dapat buku, ternyata buku itu DP judul apa? Tafsir mimpi saudara. Ternyata saudara 3 kali mimpi itu mesti ditafsirkan lagi saudara. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau orang berharap pada manusia pasti banyak kecewa. Amin. Sekalipun itu suami, saudara ya. Jadi bapak-bapak, kalau ibu-ibu saja bahasain, cepat beli buku Jo, saudara. Cepat beli buku tafsir supaya ketika do minta, Rom, kasih Jo nih, baca sendiri cari DP arti di tafsir mimpi. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, mengecewakan. Tapi kita percaya Tuhan Yesus kita tidak pernah mengecewakan. Amin, saudara. Saya bagi secara cepat saja. Nah, saudara, bagaimana kita bisa mewujudkan pengharapan itu menjadi kenyataan? Bagaimana supaya apa yang kita cita-citakan di tahun ini bisa terrealisasi? Pertama, kita buka Mazmur pasal 38 ayat 15. Mari kita lihat. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan supaya ini harapan ini yang orang harapkan mungkin sekian tahun, sekian lama, ya, tunggu dan belum terwujud. Doa orang tahun ini terwujud. Tapi apa yang harus lakukan? Mazmur 38 ayat 15. Sama-sama orang baca. 1, 2, 3. Ayo, sama-sama. Sebab, mulai kata sebab. 2, 3. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap Engkaulah yang akan ya Tuhan Allahku. Saudara, yang pertama, kalau saya ingin bagi kepada kita, bagaimana kita bisa mewujudkan pengharapan kita menjadi kenyataan? 1, kita harus pastikan kepada pribadi yang tepat, kepada siapa kita berharap. Karena kalau berharap seperti tadi cerita saya, berharap kepada manusia, sehebat-hebatnya manusia, dia bisa mengecewakan kita. Sekalipun itu orang terdekat. Amin. Apakah itu suami, istri, atau anak, bisa. Kenapa? Bukan karena mungkin dia sengaja ingin mengecewakan kita, tetapi pada faktanya manusia itu terbatas. Manusia itu penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan. Ya paling tidak seperti tadi kesaksian Tante Fatih. Tiba-tiba bisa lupa. Bisa otak kita bisa. Itulah manusia. Makanya saudara, Tuhan ajar lewat firman Tuhan yang pertama, mari kita memastikan dalam hidup kita kepada siapa kita berharap. Kita harus pastikan dalam hidup ini pengharapan kita bukan kepada manusia, apalagi materi, apalagi Alkitab katakan sesuatu yang bersifat fana, sesuatu yang bersifat sementara, karena apapun yang ada di dunia ini itu cuma sesaat, akan ada waktunya. Alkitab bilang segala sesuatu ada masanya. Itulah sebabnya saya mau katakan pertama, pastikan dalam hidup kita, kalau kita ingin melihat mujizat, kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kita harus memastikan kepada pribadi mana kita akan berharap. Tentunya firman Tuhan katakan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Cuma Dia yang tidak akan pernah mengecewakan kita. Cuma Dia yang sanggup untuk mewujudkan setiap doa kita, setiap permintaan kita. Jangan pernah berharap kepada orang hebat sekalipun. Tanya istri saya, pernah kami punya kesaksian. Kalau saya ini saudara puas dijanjiin sama orang. Bro, bantu doa. Pokoknya kalau ini berhasil, waktu baru merintis saudara, nanti dapat motor baru. Wah, puji Tuhan, saudara. Siapa tidak senang dapat janji mau kasih motor? Saudara tahu sampai sekarang bukan cuma motor, sedang DP orang sudah tidak ada, saudara. Sudah tidak pernah dapat lihat. Karena cuma manusia. Dia sudah janji motor pokoknya macam-macam, tapi manusia, saudara. Makanya saya mau katakan kepada saudara, pastikan dalam dirimu hari ini atau di sepanjang tahun ini, pengharapan kita cuma kepada Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kalau kita berharap pada Yesus, saya percaya Yesus yang sanggup untuk mewujudkan apa doa-doamu selama ini. Karena Dia berkuasa. Amin, saudara. Ada banyak hal. Kalau kita baca, saya masuk ke Roma pasal 5 ayat yang kelima. Kita lihat Roma pasal 5 ayatnya yang kelima. Sebelum kita masuk ke Roma, kenapa kita berharap pada Yesus? Pertama, karena Dia yang berjanji adalah setia.
Hanya dia yang setia, yang sanggup mewujudkan janji kita. Kemudian yang kedua, Roma pasal 4 ayat 21 di sana, cuman dia yang berkuasa. Cuma dia yang berkuasa. Kita janji, saudara, ya, janji tinggal janji. Orang Sangir bilang konti jalan terus. Janji tinggal janji, tapi kalau Yesus, Alkitab katakan dia bukan cuma hanya berjanji, tapi dia punya kekuatan, power, kuasa yang sangat besar untuk bisa mewujudkan semua janjinya di dalam kehidupan kita. Amin. Pertama, dia setia. Kedua, dia adalah Allah yang berkuasa untuk melaksanakan, mewujudkan, menyatakan janjinya. Dan yang ketiga di bagian pertama ini adalah dia adalah Tuhan yang baik. Roma pasal yang ketiga, Ratapan 3 ayatnya yang ke-25. Dia adalah Tuhan yang baik. Amin. Nah, kalau kita lihat apa sih sebenarnya, kenapa kepada Yesus kita berharap? Nah, kita lihat Roma pasal 5 ayatnya yang ke-5. Roma pasal 5 ayat yang ke-5. Karena sekum ada mesti cepat, saudara ya. Puji Tuhan. Roma pasal 5 ayat 5. Dua, sama-sama orang baca. 2, 3. Dan pengharapan tidak, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Yang kedua, dia katakan di sini pengharapan yang tidak mengecewakan. Jadi semua ada dalam Alkitab yang dicatat oleh Alkitab yang dia janjikan itu tidak akan mengecewakan kita. Semua janji-janji yang dia berikan, ada banyak, saudara. Kalau saya catat, saudara, kalau mau bilang janji Tuhan di sini banyak. Janji berkat aja ada kurang lebih 7.000 dicatat oleh Alkitab. Tapi poin besarnya begini, saudara. Dia akan bangkitkan kita. Dia akan memberikan kita kemuliaan. Dia memerdekakan kita. Dia menjanjikan sorga. Dia akan membebaskan kita. Dia akan memberkati kita. Semua ini janji. Dan ini yang kita harapkan. Dan cuma Tuhan yang bisa mewujudkan semua itu terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Itulah janji Tuhan. Nah, jadi hal yang kita harus pahami dalam poin kedua ini, kita harus mengerti mengapa kita berharap pada Yesus. Karena dia adalah yang bisa mewujudkan semua janji itu. Makanya saudara, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Karena dia yang satu-satunya pribadi yang bisa mewujudkan apa yang sudah difirmankan. Cuma dia yang bisa melaksanakan semuanya. Saya punya kesaksian ini kalau cerita janji-janji, saudara, ini saya punya banyak sekali kesaksian. Satu waktu ada jemaat, dia datang kepada saya. Lain ini, yang motor ini lain lagi, saudara ya. Yang ini lain lagi, saudara. Pokoknya saya puas dengan janji, saudara. Datang, suaminya baru meninggal, nggak salah. Ya, bapak itu baru meninggal. Dia datang. Dia itu adalah broker, om, jual beli tanah. Satu waktu dia datang kepada saya, Pak Pendeta bantu loh. Itu kejadian memang sudah lumayan lama. Pak Pendeta, bantu doa. Kenapa? Saya mau jual tanah. Ini ada orang mau beli tanah di daerah Gatot Subroto. Sudah tahu kalau di Gatot Subroto, nah itu tanahnya itu kan bukan cuma juta ton, miliar, saudara ya. Nah, dia bilang, dia mau dapat komisi. Pokoknya dia bilang, kalau ini berhasil Pak Pendeta, pokoknya beli rumah, gereja atau orang beli, dapat oto, so janji macam-macam. Saudara biasa berdoa cuma dalam nama Yesus. Karena ini oto, ini rumah, dalam nama Yesus, saudara ya. Kenapa, saudara? Janji. Singkat cerita, hari Sabtu baku janji. Pergi, saudara ya. Dia pergi. Itu bapak ini pembeli dengan kalau jabatan tangan notaris. Pergi pagi-pagi. Kebetulan yang punya orang Betawi, saudara. Masuk. Biasakan orang tinggal di gang. Di gang itu sudah rame. Semakin dekat itu rumah kok semakin rame, saudara ya. Pas sampai di muka rumah, ada bendera kuning di depan rumah, saudara. Nah, saudara, ternyata ada orang mati, saudara. Don tanya, siapa yang udah meninggal? Masalah ini, Mbak, ini notaris yang mau beli dengan tuh jemaat ini. Siapa yang meninggal? Yang meninggal rupanya yang meninggal so tua, babe ini so meninggal. Kau tanya, apa sebab dia meninggal? Jadi habis dia sholat pagi, sholat subuh, saudara, dia pe anak-anak kote belum kasih tahu kalau tuh tanah itu semua jual.
Jadi waktu habis dia sholat, dorang bilang, tuh tanah yang di Gatot Subroto itu udah mau dijual. Terus harganya berapa? Dia tanya. Harganya sekian, disebutlah angka, saya sudah lupa angkanya berapa waktu itu. Pokoknya M, sekian M. Waktu si orang tua si babe ini dengar, saudara, langsung anfal, mati di tempat, saudara. Karena dia dengar doi terlalu banyak, saudara. Itulah manusia. Kalau berjanji, dia tidak punya kuasa untuk mewujud. Akhirnya tuh jemaat ini pulang. Pak Pendeta gagal total, saudara. Tidak jadi. Saudaraku dikasih Tuhan, berharap manusia bisa mengecewakan. Cuma Tuhan yang bisa mewujudkan setiap janji. Terakhir, ya, Mazmur pasal 33, setengah 2. 33 ayat 22. Bagaimana kita bisa mewujudkan janji Allah atau bisa mewujudkan pengharapan itu menjadi kenyataan? Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-22. Ayat 22. Sama-sama kita baca. Tolong baca rame-rame. 2, 3. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap. Saudara, poin ketiga adalah begini. Pengharapan itu yang kita harapkan, yang kita doakan, yang kita minta akan diwujudkan, akan terjadi selama kita terhubung dengan Tuhan. Amin, saudara. Terhubung dengan Tuhan. Jadi kalau kita masih terkonek dengan Tuhan, maka pengharapan itu akan jadi kenyataan. Tapi kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, jangan pernah berharap doamu dijawab atau pengharapanmu akan dikabulkan. Intinya apa? Kalau kita, contoh saja saudara lihat lampu ini bisa menyala, dia bisa kelihatan indah di pohon ini. Kenapa? Karena terkoneksi dengan sumber listriknya. Semahal-mahalnya lampu yang saudara beli, ya saudara, lampu Natal kan murah sebenarnya kan, 40, 50. Ada jemaat dia beli 350 ribu, saudara. Saya bilang sayang amat. Tapi dia bilang, oh ini bagus. Ya, apapun itu, saudara, yang penting mau mahal berapa juta sekalipun, kalau dia tidak tercolok atau tidak tersambung dengan listrik, dia tidak ada artinya. Sama dengan kita. Kalau kita mau lihat 2025 ini menjadi tahun keberhasilan, mujizat, kemenangan, pengharapan, kita tidak boleh terputus hubungan dengan Tuhan. Itu poinnya. Amin, saudara. Kenapa? Saya katakan di poin 2 tadi. Yang bisa mewujudkan siapa? Bukan manusia. Yang bisa mewujudkan setiap pengharapan kita bukan manusia, hanya Tuhan. Saya mau akhiri firman Tuhan sore hari ini, saudara, dengan satu kesaksian. Saudara pernah dengar ada penyanyi terkenal gospel musik namanya Bill Gaither? Pernah? Dia adalah salah satu penyanyi gospel paling terkenal. Masih hidup sampai sekarang, sudah 80-an, 82 atau 83. Dan salah satu lagu yang dia ciptakan yang terkenal, semua orang Kristen pasti tahu lagu ini. Because he live, I can face tomorrow. Sebab dia hidup, ada hari esok. Itu adalah terjemahan dari apa yang dia ciptakan. Saudara tahu, lagu ini, sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Saudara tahu lagu ini tercipta pada sekitar tahun 1971. Dan lagu ini muncul itu setelah dia melewati proses pergumulan yang begitu banyak. Anak kedua baru berusia 3 bulan, dokter menyatakan istrinya mengandung. Jadi baru anak 3 bulan, so hamil anak ketiga, saudara. Baru anak dapat anak kedua. Nah kemudian baru tidak lama sesudah itu kemudian dia menderita sebuah penyakit. Kemudian setelah penyakit itu sementara dia mengalami sakit, tiba-tiba adiknya itu bercerai. Kemudian saudara, sementara dia mengalami penderitaan itu, tiba-tiba juga temannya sepelayanan dengan dia yang sama-sama menyanyi dari gereja ke gereja menuduh dia, mengatakan begini, kamu melayani hanya untuk kepentingan pribadi. Kenapa? Uang hasil dari kamu menyanyi itu di gereja-gereja, kamu pakai untuk kepentingan pribadi. Jadi dia dituduh itu menggelapkan uang. Kemudian saudara, dia stres dengan kondisi pada waktu itu karena ada waktu di zaman tahun sekitar 1969-70 itu berkembang suatu pengajaran tentang God is dead. Artinya Tuhan sudah mati. Orang mulai berpikir tentang rasional dan tidak percaya Tuhan.
Tuhan sudah nggak ada. Nah, sedangkan mereka itu melayani Tuhan. Dan ada banyak hal yang terjadi ya pada waktu itu. Dan akhirnya di ending dari semua pengalaman pahit, dia mengalami depresi. Dia mengalami depresi. Tapi dia beruntung, saudara, dia punya ada teman-teman yang datang mensupport dia, mendoakan dia, membangkitkan semangat dia, mendorong dia untuk maju, dan dia berhasil melewati peristiwa pahit ini. Dan tahun 1971 lahirlah pujian ini, Because He Live, I Can Face Tomorrow. Saudaraku dikasih Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Kalau orang boleh bilang tahun 2025 ini dengan segala macam kesulitan, kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Ketika kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, maka kita bisa melihat masa depan terbuka lebar di hadapan saudara dan saya. Amin, saudara. Ada masa depan, ada hari esok. Kenapa? Karena Yesus. Makanya Alkitab bagian poin ketiga tadi saya katakan, selama kita terhubung dengan Yesus, kita punya masa depan. Amin, saudara. Selama kita terkoneksi dengan Yesus, ada masa depan. Terbuka dengan jelas, dengan lebar, jalan untuk menuju kepada masa depan kita. Jangan khawatir menjalani tahun 2025 ini. Karena di tahun ini, Tuhan kita bukan cuma ada di tahun yang lalu. Dia ada di tahun ini. Bahkan dia ada di tahun-tahun ke depan. Dia menanti kita sambil memberikan kita kemenangan. Asal kita tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Biarlah firman Tuhan yang lumayan singkat, saudara, 21 menit, memberkati saudara dan saya. Main cehan. Sebab dia hidup. Sebab dia hidup. Ada hari esok. Sebab dia hidup. Ku tak gentar. Ku tak gentar. Karena ku tahu. Karena ku tahu. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Mari kita tunduk kepala berdoa. Kami percaya tahun ini tahun pengharapan, dan dengan iman tahun ini mujizat Tuhan kami alami. Karena kami percaya Engkau tidak akan pernah jauh dari kami, dan kami tetap mau mendekat dengan Engkau. Tidak akan pernah meninggalkan Engkau, Tuhan. Karena kami yakin, Tuhan, ketika kami menghadapi pergumulan, kami tidak akan berjalan sendiri. Engkau berikan kami kekuatan, kemenangan. Sehingga di tahun 2025 ini, mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih meteraikan firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya menjadi berkat bagi kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Si Tuhan, Tuhan memberkati firman Tuhan yang saya sampaikan pada siang hari ini. Saat ini sebelum kita akan memberikan persembahan, kita akan masuk di dalam penyalaan lilin. Sambil kita nyanyikan pujian Malam Kudus, nama-nama yang akan dipanggil untuk datang ke depan sebentar menyalakan lilin. Nyalain dulu. Yang pertama,
penasehat Esanate, Bapak Vence. Yang kedua, pelayan firman Tuhan Bapak Pendeta Bobby. Anak di dalam mal, hai lihatlah. Yang ketiga, dari DPP nanti Bapak Jonas. Lihatlah di Efrata terang besar. Yang keempat, Bapak Andri Manengkei. Turunlah waktu terasa megah. Mewakili kaum wanita nanti Ibu Ina. Mewakili undangan temannya Ibu Ina yang tinggal di kompleks ini yang lagi di luar ya. Malam kudus sunyi senyap, mewakili kaum pria nanti siapa itu suaminya siapa? Bapak Richard. Sebab hikmatnya. Mari kita berdiri semua. Kristus anak Daud, hai lihatlah di Efrata, hai lihatlah di Efrata terang besar, turunlah waktu tentara surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah
yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah kita berikan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyikan pujian. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu selalu menjagaku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Lagi katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan
Tuhan selalu menolongku. Amin, haleluya. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Amin, haleluya. Gaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Doa penutup dan doa berkat nanti Bapak Pendeta Bobi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kemuliaan, hormat, syukur kami naikkan. Kami sudah beribadah kepada Tuhan Yesus dan kami percaya Tuhan, ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Firman-Mu adalah kekuatan pengharapan bagi kami, menambah keyakinan iman kami. Hanya Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, semua yang sudah hadir kami percaya diberkati oleh Tuhan. Bahkan tuan rumah, Om Vence, Tante Ine yang sudah buka rumah mereka untuk kami boleh pakai beribadah. Kami percaya di rumah ini ada berkat Tuhan, ada tabut Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita surga terus mengalir dari dalam rumah ini Tuhan. Berkati suami istri, anak, mantu, cucu, keluarga yang ada diberkati. Pergumulan, doa, permohonan mereka diberkati. Pekerjaan, usaha, mata pencarian dibukakan jalan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak, berkati untuk DPP Kumawangkoan, Bapak Ketua Umum dan semua pengurus yang ada, bahkan badan pembantu wilayah dan semua anggota Kumawangkoan. Kami percaya di tahun 2025 ini semakin diberkati, semakin teguh dalam iman, semakin bersemangat dalam mengikuti Kumawangkoan. Dan apa yang menjadi rencana ke depan untuk acara pulang kampung berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Acara-acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah acara Esanate pada siang menjelang sore ini diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan, kami sudah beri persembahan. Setiap persembahan kami Tuhan balas berkat lipat ganda. Kami akhiri acara ibadah kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat sekalian, terima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat rahmat anugerah dari Tuhan Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus Putranya yang tunggal, sukacita, penghiburan, damai, sejahtera Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua hari ini, besok, akan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan sambutan atau pengumuman yang pertama dari DPP. Saya persilakan. Shalom, selamat siang. Puji Tuhan, acara ibadah Natal Esanate Kumawangkoan pada hari ini berjalan dengan baik. Saya mewakili DPP menyampaikan bahwa Ketua Umum hari ini tidak bisa hadir karena kurang sehat. Jadi diwakilkan oleh saya yang juga sebenarnya anggota Esanate. Ya, terima kasih banyak kepada pengurus Esanate yang sudah mengatur acaranya sampai berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Gembala Bobi yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanan Gembala Bobi dan keluarga. Dan kami juga berterima kasih kepada tuan rumah, keluarga Laluan Rompas yang sudah membuka rumahnya untuk kami dapat beribadah hari ini. Dan terima kasih juga untuk kehadiran para undangan, tentunya undangan dari keluarga. Terima kasih atas kehadirannya. Mewakili DPP,
sebagai informasi kegiatan dalam beberapa bulan ke depan. Seharusnya semalam kita ada rapat DPP, rapatnya khusus terbatas karena via Zoom saja. Sebenarnya semalam itu untuk mengambil keputusan bahwa apakah Kumawangkoan akan mengadakan perayaan Paskah bersama atau tidak begitu. Karena Paskah ini terakhir kali dirayakan oleh Kumawangkoan tahun 2023. Yang ketuanya pada saat itu Ibu Meiske Sudibyo wilayah 3 dan wilayah 7. 2003 ya. 2004 tidak ada, 2005 harusnya kita buat karena selang-seling 1 tahun. Ternyata semalam tidak quorum, jadi saya dan tidak jadi rapat dan tepati semalam saya diskusi dengan ketua umum, jadi untuk Paskah memang tahun ini ditiadakan, jadi dikembalikan kepada wilayah dan badan pembantu. Nah, sebenarnya konsepnya juga kita akan berbicara mengenai sedikit pulang kampung semalam atau kita akan mengadakan rapat gabungan terakhir di tahun ini karena rapat gabungan tahun depan itu pasti untuk pengurusan yang baru begitu. Jadi ya karena kita MPA bulan April tahun 2026. Jadi rapat gabungannya seperti pengurusan Bapak Hence akan dibuat biasanya Juli atau Agustus ya. Seperti tahun sebelum tahun kepengurusan Bapak Hence. Sebenarnya fokus pembicaraannya itu karena ini kan acaranya padat, mungkin ada Paskah nanti, ada pulang kampung bersama. Nah, pulang kampung bersama kebetulan dimajukan tanggalnya menjadi tanggal 23 sampai 28. Harusnya sebelumnya itu tanggal 7 sampai tanggal 12 Juli. Jadi sekarang dimajukan menjadi 23 sampai 28 Juni. Jadi mungkin kita masih ada persiapan buat rapat gabungan terakhir begitu ya di bulan Agustus. Nah, itu mungkin kita mau fokus ke situ karena yang DPP yang beracara pada saat rapat gabungan ingin menyampaikan evaluasi begitu serta pencapaiannya apa yang akan disampaikan kepada forum nanti di rapat gabungan. Itu yang mungkin jadi catatan besarnya. Dan mewakili DPP juga menghimbau teman-teman dari Esanate untuk yang berkerinduan untuk pulang kampung bersama, silakan mengisi listnya yang sudah di-share di grup media atau di grup Kumawangkoan untuk berpartisipasi kita bersama-sama pulang kampung dan juga mensukseskan acara pulang kampung tersebut karena tentunya jika ukur dari kesuksesan tentunya banyak atau ikut kehadiran bagi anggota Kumawangkoan di dalamnya. Tentu juga berharap kami yang keluarga-keluarga muda juga bisa ikut serta, ikut meramaikan karena acaranya sudah dibuat sedemikian rupa, jadi mohon bantu dan disupport. Itu saja mungkin sampai yang disampaikan dari DPP. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Selanjutnya dari Esanate, pengurus Esanate. DPP tadi, nggak ada pengumuman. Puji Tuhan. Sebenarnya sudah disampaikan tadi oleh Sekum dan Sekda. Tapi nggak pas sekali lagi saya mengucapkan mengatasnamakan seluruh pengurus dan anggota Esanate, khususnya mengucapkan terima kasih kepada tuan rumah di tempat ini, Om Fen, Tante Ina sebagai penasehat Esanate juga yang selalu mensupport kami lahir dan batin, saya katakan, ya kan, mensupport kami dan selalu membuka tempat ini untuk kita ketika tidak ada tempat lain, telaga kehidupan selalu terbuka. Biar jauh. Kehidupan ya. Selalu kehidupan. Selalu terbuka dan terima kasih untuk kesediaan juga pagi-pagi sobat siap ya kan, sobat atur semua. Terima kasih Om Fen. Doa kami semua semoga Om Fen, Tante Ina sehat-sehat selalu, bahagia selalu, semakin diberkati dan semakin Tuhan pakai. Terima kasih juga rekan-rekan Esanate yang pengurus dan seluruh rekan Esanate yang mau tetap satu hati
Satu hati karena belakangan ini saya lihat ini hati mulai retak Om. Mulai tidak sehati lagi ya. Tapi puji Tuhan, yang penting pengurus tetap solid. Tetap solid saudara. Sehingga bisa hadir pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Juga terima kasih warga kompleks Kristen kompleks ya. Telaga Kahuripan yang sudah Telaga Kahuripan yang bisa mengambil waktu bersedia hadir. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Puji Tuhan, itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan sebagai pengumuman. Oh iya, oke. Ya, hampir lupa. Untung, nah itulah ada istri beda Tante, Om. Kalau ada istri ada yang mengingatkan. Kita akan jalankan sompoi. Begitu kan Pak Sekum? Nah, sompoi ya. Kita akan menjalankan sompoi. Jadi mari kita menyanyikan satu pujian lagi. Sompoi dijalankan. Bob. Oh ya. Sedikit kami mau menjelaskan sompoi itu. Jadi sompoi ini adalah belakangan. Mesti dengar-dengaran sama penasehat. Jadi sompoi nanti belakangan. Soalnya yang lain baru mau datang. Ya kan? Jadi torang mau makan dulu. Itu yang ditunggu. Gitu. Ya, doa makan nanti Pendeta Franky Ratu. Bapak Franky Ratu. Mana Ki? Oh, toilet. Oke, kita mau makan bersama. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini kami sudah menerima makanan rohani melalui kebenaran firman-Mu yang sudah memberkati kami, membekali kami, bahkan memberikan kami motivasi, semangat dan pengharapan di dalam kami mengiring Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa yang boleh kami nikmati. Kami rasakan hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir dan kami yakin kami pulang dengan berkat-berkat yang dari Tuhan. Saat ini dengan segala senang hati, tuan rumah di tempat ini menjamu kami dengan berkat Tuhan. Apa yang akan kami makan minum kuduskan, supaya apa yang kami makan minum ini bisa memberi kami sehat, memberi kuat bagi kami, dan kami bisa pakai kesehatan dan kekuatan ini untuk kami hidup mempermuliakan nama-Mu. Sekali lagi Tuhan memberkati keluarga di tempat ini, tangan-tangan yang sudah menyediakan makanan bagi kami diberkati oleh Tuhan, bahkan teman-teman juga yang sudah sumakai diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa dan kami makan minum penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yuk, silakan.